Halo semua, selamat datang di channel Auto Driver. Dan seperti Anda bisa lihat, sekarang saya berada di balik kemudi dari Daihatsu Sigra. Jadi saya akan bisa menceritakan pada Anda bagaimana rasa mengemudi dari mobil ini. Tes kali ini memang hanya jarak dekat karena kami hanya mendapatkan sehari untuk mengendarai mobil ini bersama dengan rekan-rekan jurnalis lainnya dalam sebuah acara media test drive dari Daihatsu. Pertama adalah posisi mengemudinya. Oke, dia memang tidak serileks Datsun Go plus Panca. Dia cenderung lebih tinggi dan mirip dengan Avanza dan Xenia. Kemudian bangku ini memiliki headrest yang menyatu sehingga kalau Anda setinggi saya 177 cm, itu headrestnya ujungnya hanya sampai di tengkuk. Tetap masih bisa mengamankan, tapi kalau Anda tidak sampai 170 cm, ini sudah cukup memadai. Biasanya mobil dengan bobot seringan ini memiliki kesulitan adalah bagaimana membuat bantingan suspensi yang tetap baik ketika dia dinaiki oleh satu orang maupun penuh 7 orang. Sekarang kami ditumpangi berempat dan terasa bantingannya itu cukup lembut. Oke, dia masih keras kalau misalnya ada lubang yang cukup besar, tapi dia tidak mengayun dan dia cukup mantap mobil ini di jalan, serta kestabilannya pun cukup baik. Kami menyangka mobil ini akan sangat limbung karena mengingat Avanza dan Xenia adalah mobil yang sangat limbung. Tapi kenyataannya oke, limbung, tapi masih dalam batas yang wajar. Sigra memang cukup stabil karena sudah dilengkapi dengan stabilizer depan dan belakang. Sayangnya untuk tipe selain R hanya dilengkapi dengan stabilizer depan. Varian yang kami coba ini adalah pertama kali 1.2R dengan transmisi otomatis 4 percepatan. Pasti ada pertanyaan bagaimana dia ditanjakan. Kebetulan kami sedang di Bukit Sentul dengan jalan menanjak dan muatan 4 orang, tapi ada satu rekan saya, Benny dari carreview.id, yang itu bisa dianggap 2 orang dia. Oke, mobil ini memang harus menginjak gas cukup dalam untuk bisa menanjak secara positif, tapi dia tidak pernah sampai yang tidak bisa menanjak atau tidak bisa berakselerasi di tanjakan. Dia masih oke, bukan yang paling enteng mesinnya, tapi masih sangat memadai. Kalau ditambah 2 orang lagi juga kelihatannya masih bisa. Dan transmisinya ini juga cukup sigap ketika Anda menginjak cukup dalam dan mobil terasa kurang bertenaga, dia langsung pindah ke gigi lebih rendah. Peredaman kabin mobil ini kami nilai baik. Satu-satunya yang terdengar cukup kuat ke dalam mobil adalah ketika mesin itu meraung di putaran tinggi. Tapi itu pun juga masih dalam kategori wajar. Sedangkan suara dari luar seperti mobil itu juga tidak banyak terdengar masuk ke dalam. Kemudian ban, karena dia juga ukurannya juga tidak terlalu besar, juga cukup halus kebisingannya. Setir mobil ini menggunakan sistem electric power steering dan dia sangat enteng. Kemudian radius putarnya juga sangat kecil sehingga sangat tepat kalau misalnya Anda sering ke tempat-tempat sempit seperti yang saya lewati sekarang. Memang tidak ada feel yang menggugah seperti feedback dari jalan semua, tapi untuk penggunaan di dalam kota, setir enteng dan radius putar yang sangat kecil ini sangat menyenangkan. Setelah beristirahat dan melakukan sesi foto bersama rekan media lain, kami pun pindah ke bagian belakang. Oke, sekarang kita coba jadi penumpang. Anda bisa lihat ini adalah posisi yang paling maju dan di depan saya ada orang dewasa yang duduk dengan nyaman juga di depan. Masih tersisa sekitar 4 cm lagi antara kaki saya dan bangku depan. Kepala juga sangat tinggi ke atas serta headrestnya sangat memadai, tidak seperti yang di depan. Ada cup holder untuk minuman di sini, serta kalau saya mau lebih rileks lagi, ini kursi masih bisa saya mundurkan kalau tidak ada orang, dan masih bisa saya reclining. Jadi ini bisa sangat rileks kalau tidak ada penumpang di belakang. Sekarang saya majukan lagi. Kemudian pertanyaan yang pasti Anda penasaran adalah
bagaimana performa dari blower ini, karena kita tahu ini bukan double blower murni yang langsung tersambung ke AC, tapi dia hanya mengisap udara dari depan dan disalurkan ke belakang, ya more or less seperti kipas angin. Tapi saya bisa bilang bahwa udara yang keluar dari sini cukup dingin. Kalau kita bisa kira-kira pakai angka, ini sekitar 80% dinginnya dibandingkan kalau ini adalah AC yang pure ya, yang murni gitu. Ini sekitar 80%-nya dinginnya. Lumayan sangat membantu, tinggal Anda berdoa saja penumpang depan jangan ada yang buang angin. Jok tengah ini memang cukup nyaman, saya pun sampai bisa tertidur di situ. Bukan tempat yang paling nyaman di mobil ini, tapi setidaknya saya yang 177 cm masih bisa memiliki ruang kaki yang pas dan kepala yang pas. Kalau Anda posturnya lebih pendek dari saya, mestinya nggak masalah. Tapi bangku tengah memang harus meminta pengertian orang di depan untuk tegak. Karena kalau di reclining seperti yang Anda bisa lihat di sebelah saya, maka kaki akan sangat terbatas tempatnya. Dia masih ada 2 cup holder di kanan dan kiri, serta yang penting bantingan mobil ini, kalau Anda ingat Avanza atau Xenia generasi pertama dulu yang ajrut-ajrutan, mobil ini tidak. Mobil ini bantingannya lebih kalem, bahkan di belakang pun Anda tidak akan merasa terkocok. Sayangnya memang untuk baris paling belakang ini tidak dilengkapi dengan seat belt 3 titik seperti yang ada pada Calya. Dia masih 2 titik. Untungnya headrest dia tetap sangat memadai. Satu lagi, hembusan blower atau kipas angin yang di tengah itu ternyata sampai ke belakang, dan hembusan anginnya itu juga lumayan dingin. Mau tahu cara paling enak untuk duduk di belakang dari Sigra ini? Lipat bangku tengah ini ke depan, kemudian seloncorkan kaki sambil bayangkan Anda mungkin berada di S-Class. Tentu saja harga LCGC 7-seater ini jauh di bawah S-Class. Dengan satu buah Mercedes-Benz S-Class, Anda bisa mendapatkan 35 unit Sigra tipe terendah. Sekarang saya sudah berada di unit yang manual. Seperti Anda tahu, tuas transmisinya itu diletakkan di dashboard yang membuat ruang kaki itu jadi lebih lega. Memang terlihat seperti mobil komersial, tapi sesungguhnya ini sangat ergonomis. Tangan tinggal saya letakkan di sandaran dan telapak tangan itu langsung menggenggam tuas transmisinya. Untuk transmisi manual memang dia lebih responsif, dia lebih sigap dibandingkan otomatis, tapi karena dia menggunakan throttle by wire, ada sedikit jeda. Jadi kalau misalnya Anda berakselerasi, kemudian pada saat Anda menginjak kopling dan melepas gas, itu ada sekitar 0,3 atau 0,4 detik itu dia masih mengegas. Butuh sedikit adaptasi untuk memindahkan gigi secara smooth di mobil ini. Perpindahan giginya sendiri enteng, kemudian koplingnya juga enteng. Namun Anda juga harus tahu bahwa mobil ini memiliki mesin yang sangat ringkas, 1200 cc, 88 PS, dan torsinya juga tidak besar, sehingga kalau sedang menanjak Anda harus menjaga putaran mesin di atas 2500 atau 3000 rpm untuk mendapatkan tenaga yang positif. Tidak masalah kalau di otomatis karena dia akan secara langsung memindahkan gigi, tapi di manual kalau Anda berakselerasi di bawah 1500 rpm itu sangat lemah tenaganya. Sigra walaupun dengan harganya yang sangat terjangkau sudah dilengkapi dengan ABS, tapi uniknya biasanya ABS itu disediakan di varian yang tinggi atau beberapa varian. Kalau Daihatsu agak berbeda, dia menyediakan ABS untuk varian transmisi otomatis. Jadi di X dan di R itu yang otomatisnya menggunakan ABS, sedangkan yang manualnya di kedua versi tersebut tidak menggunakan ABS. Mobil ini menggunakan penggerak depan yang menurut kami itu adalah hal yang positif, karena jadi ruang penumpang lebih lega, tidak diperlukan ada shaft ke belakang, penyaluran energi juga menjadi lebih efisien. Kami tidak mengerti kenapa banyak orang menyayangkan mobil ini penggerak depan, tidak kuat nanjak atau kurang tangguh, karena sebenarnya menurut kami tidak berkaitan dengan ketangguhan. Dia mau rear wheel drive atau dia mau front wheel drive.
Oke, sekarang kita di jalan tol dengan transmisi manual. Kita berlari 80 km per jam dengan gigi 5. RPM yang dihasilkan oleh mesin adalah sekitar 2.500 RPM. Artinya di 100 km per jam dia sekitar 3.000 RPM. Yang itu masih reasonable. Kalau Anda ingat Avanza generasi pertama yang manual di 100 km per jam itu 3.900 RPM sehingga sangat meraung. Tapi di mobil ini lebih rendah RPM-nya. Kemudian ada satu fitur yang menarik untuk di mobil seharga ini adalah triple turn signal lamp. Jadi kalau Anda sennya diaktifkan setengah saja ke kiri atau ke kanan, maka dia otomatis 3 kali menyala. Fitur yang tadinya cuma ada di mobil Eropa atau mobil di kelas di atasnya. Oke, sekarang kebetulan hujan. Dan kami bisa bilang bahwa suara yang terdengar hanya air yang menerpa kaca. Tapi air yang menerpa atap itu tidak terdengar sampai ke kabin, artinya peredamannya cukup baik. Tapi memang harus hati-hati kalau hujan, karena ini manual, tidak pakai ABS, kita harus jaga jarak yang aman ke depan. Sandaran tangan juga ini enak sekali kalau misalnya Anda ingin rileks. Tapi ingat untuk bergantian dengan penumpang sebelah. Kalau sama-sama pakai sandaran tangannya, Anda akan semakin akrab dengan penumpang sebelah. Oke, ini memang tesnya masih jarak pendek sehingga kami tidak bisa melakukan standar pengetesan bahan bakar di auto driver. Namun kami berjalan konstan di tol dari mulai masuk itu di 80 km per jam dengan gigi 5. Kemudian saya riset MID-nya itu mencatat 23,4 km per liter. Kira-kira itu kisarannya. Nanti seberapa presisi MID-nya dan berapa sebenarnya ketika sudah melewati standar baku pengetesan di auto driver, itu nanti akan kami lakukan pada saat kami bisa meminjam mobil ini dalam jarak yang lebih jauh. Oh ya, dan karena memang video ini hanya benar-benar mengenai impresi berkendaranya, kalau Anda ingin tahu lebih detail mengenai fitur-fitur dan segala hal detail mobil ini, Anda bisa klik di atas untuk melihat video first impression Daihatsu Sigra kami yang sudah diupload hampir 2 minggu lalu. Jadi begitulah hasil first drive kami akan Daihatsu Sigra. Memang untuk data yang lebih valid, kami akan meminjam mobil ini dalam jarak yang lebih jauh lagi sehingga kami tahu persis bagaimana jika dikendarai dalam jangka yang panjang. Kemudian kami juga tahu persis berapa konsumsi bahan bakarnya, berapa figur akselerasinya, dan itu nanti mobil ini akan kami pinjam lagi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like dan komen. Di bawah subscribe juga ke channel kami untuk review-review mobil yang terbaru. Serta main-main ke website kami di www.autodriver.com. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.